Kita semua, kayaknya ya, pada satu titik dalam hidup pasti mencari satu hal yang sama, sebuah rumah. Tapi ini bukan soal bangunan, bukan soal tembok dan atap. Ini soal sebuah perasaan, perasaan aman dan diterima. Yuk kita telusuri bareng-bareng pencarian universal ini, sebuah perjalanan buat menemukan jalan pulang, bahkan buat mereka yang merasa paling tersesat sekalipun. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar, ya. Sebenarnya apa sih arti rumah buat kita? Kata ini sering banget kita ucapin, tapi esensinya itu apa? Pastinya lebih dari sekedar tempat buat neduh kan? Mari kita gali lebih dalam. Coba deh kita lihat bedanya. Kontrasnya tuh tajam banget. Di satu sisi, ada rumah, tempat kita bisa ngerasa aman, bisa istirahat, bisa jadi diri sendiri. Nah, di sisi lain, ada dunia jalanan yang keras, yang penuh dengan iri hati, kebencian, kekerasan, yang memaksa kita buat terus pasang kuda-kuda. Pemisahan inilah yang jadi inti pergulatan kita. Biar kita benar-benar paham sepenting apa sih sebuah rumah itu, kita perlu lihat dulu gimana rasanya hidup tanpanya. Kita akan mulai dari simbol paling utama dari pengasingan, dari ketiadaan rumah itu sendiri. Dalam sebuah kisah kuno, Kain itu dapat kutukan yang mungkin paling berat dari semuanya. Dia jadi pengembara selamanya. Coba bayangin, nggak akan pernah bisa pulang ke rumah. Selalu jadi orang asing, selalu dalam pelarian. Ini gambaran yang tragis banget ya, tentang jiwa yang nggak punya tempat buat bersandar. Dan perasaan kehilangan rumah ini, wah, itu bisa terasa personal banget. Penulis sumber kita ini cerita soal momen yang menyentuh setelah pemakaman ibunya. Biasanya setiap pulang dia teriak, "Mama, saya pulang." Tapi hari itu kebiasaan itu berhenti. Tiba-tiba ada kekosongan yang bikin dia sadar kalau satu pilar penting dari rumahnya udah nggak ada lagi. Momen kayak gini nih yang bikin kutukan kuno tadi jadi terasa sangat nyata. Jadi, apa sih sebenarnya esensi dari sebuah rumah? Ya ini dia, rumah itu adalah tempat di mana kita bisa merasa aman. Tempat kita bisa lepas topeng, nggak perlu pura-pura. Tempat kita diterima apa adanya tanpa dihakimi. Itulah tempat perlindungan yang sebetulnya kita semua rindukan. Oke, sekarang kita masuk ke sebuah perumpamaan yang terkenal banget. Cerita ini ngasih lihat perspektif yang unik tentang gimana seseorang itu bisa hilang atau tersesat, bahkan saat mereka secara fisik ada di dalam rumah. Ceritanya simpel aja sebetulnya. Ada seorang ayah yang penuh kasih dan dia punya dua anak laki-laki. Yang bungsu suka berpetualang, yang sulung kelihatannya taat. Tapi di balik cerita yang sederhana ini, ada pelajaran yang dalam banget soal arti pulang ke rumah. Nah, ini dia poin kuncinya. Ternyata dua-duanya itu sama-sama hilang. Si bungsu jelas hilang secara fisik. Dia kabur dari rumah buat foya-foya. Tapi si sulung, yang nggak pernah kemana-mana, ternyata hilang juga. Dia memang tinggal di rumah, tapi hatinya nggak pernah pulang. Dia kehilangan esensi dari rumah itu sendiri. Rasa aman, sukacita, dan penerimaan. Jadi, kalau dua-duanya sama-sama hilang dengan cara yang berbeda, apa dong yang bisa membawa mereka kembali? Jawabannya ternyata ada pada satu kekuatan yang luar biasa. Pertanyaannya, kapan persisnya momen pemulihan itu terjadi? Apa titik baliknya? Ternyata bukan pas si anak bungsu sadar dan mutusin buat balik, tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih fundamental. Ini dia momennya. Saat si ayah lihat anaknya dari jauh, kotor, hancur, malu, reaksi pertamanya bukan marah, bukan juga menghakimi. Tapi hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tindakan inilah yang datang langsung dari hati yang memulai seluruh proses penyembuhan. Dan belas kasihan di sini tuh bukan cuma perasaan sedih biasa ya. Menurut sumber kita, ini adalah inti dari seluruh ajaran Sang Guru Agung. Ini jadi fondasi dari sebuah perjanjian baru, cara baru buat berhubungan dengan Tuhan dan sesama yang menggantikan sistem lama yang kaku dan penuh aturan. Bedanya jelas banget, sistem yang lama, yang basisnya hukum dan aturan, ternyata gagal, manusia malah makin jauh. Nah, sistem yang baru ini dibangun di atas sesuatu yang benar-benar beda, belas kasihan. Jadi bukan lagi soal apa yang harus kamu lakukan, tapi soal hati yang terbuka untuk menerima. Nah, kekuatan belas kasihan inilah yang akhirnya menciptakan sebuah undangan yang radikal dan terbuka untuk semua. Sebuah undangan untuk pulang. Belas kasihan si ayah memulihkan dua-duanya. Si bungsu yang udah siap dihakimi malah dapat pelukan tanpa satu kata celaan pun. Dan si sulung yang merasa kerja kerasnya sia-sia, diingatkan kalau semua milik ayahnya, termasuk rumah itu sendiri, harta yang paling berharga, adalah miliknya juga. Dia cuma perlu masuk dan menikmatinya. Penting buat kita ingat, pesan ini tuh bukan cuma buat karakter-karakter di dalam cerita itu aja. Ini prinsip universal. Undangan untuk pulang ini berlaku buat siapapun yang merasa tersesat, terbuang, atau ngerasa nggak layak.
Dan puncaknya, untuk membawa kita kembali ke awal, undangan ini bahkan diperluas sampai kepada Kain, simbol asli dari pengasingan. Coba bayangkan kekuatan belas kasihan yang saking besarnya sampai bisa menjangkau orang yang paling jauh sekalipun, dan berkata, "Ayo pulang, ada tempat untukmu di sini." Pada akhirnya, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kalau rumah sejati itu ternyata bukan sebuah lokasi, melainkan sebuah keadaan hati yang penuh belas kasihan, baik yang kita terima dari orang lain maupun yang kita berikan, di mana Anda bisa menemukan atau bahkan menciptakan rumah itu dalam hidup Anda hari ini?